Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah, saya berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, tidak kurang suatu apa. Bertemu kembali dengan saya Ibu Anjar untuk mengajarkan materi matematika untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemfaktoran bentuk kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan cara yang ketiga, yaitu dengan rumus ABC. Jadi saya tulis dulu rumus ABC. X1 2 itu negatif B akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Inilah yang dinamakan dengan rumus ABC. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan, tetapi dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Contoh, kita ke contoh nomor 1. Contoh 1. X kuadrat ditambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Sudah ketemu jawabannya dengan melengkapi kuadrat sempurna, yaitu X1 nya ketemu negatif 2, X2 nya ketemu negatif 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngecek apakah kalau dengan rumus ABC X1 nya negatif 2 dan X2 nya negatif 6 atau sebaliknya. Mari kita cek dengan rumus ABC. Ini soalnya X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Berarti ini hanya yang satu, B-nya positif 8, C-nya 12. Rumus tadi saya tulis ulang. 4AC itu artinya 4 kali A kali C min B-nya diganti 8. B kuadrat berarti 8 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 12 per 2A berarti 2 kali A-nya 1. Ini negatif 8. 8 kuadrat 64 dikurangi 4 kali 1 kali 12 48 per 2 sama dengan, sini bawahnya saja, min 8 akar ini dikurangi ini 16 per 2. Akar 16 adalah 4 per 2. Nah, nanti yang satunya pakai tambah 4, satunya kurang 4. Kita tulis dulu X yang pertama ini negatif 8 tambah 4 bagi 2. Terus X yang kedua negatif 8 kurang 4 bagi 2. Jadi ini yang tambah 4, ini yang kurang 4. Sehingga negatif 8 tambah 4 negatif 4 bagi 2, yaitu negatif 2. Kemudian ini negatif 8 kurang 4 negatif 12 bagi 2 sama dengan negatif 6. Ternyata hasilnya sama dengan yang melengkapi
untuk kuadrat sempurna, yaitu negatif 2 dan negatif 6. Baiklah, kita ke contoh soal yang kedua. Soal juga saya ambil dari yang sudah saya terangkan kemarin, hanya sekarang kita menggunakan rumus ABC. Contoh 2. X pangkat 2 kurangi 7X kurang 8 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya ini negatif 7, C-nya negatif 8. Nah, kita ke rumus ABC. Min B, berarti min dalam kurung B-nya ini. Min akar B kuadrat, berarti negatif 7 kuadrat kurangi 4 AC. 4, A-nya 1, C-nya negatif 8 per 2A, berarti 2 kali 1. Negatif positif. Negatif 7 kuadrat artinya negatif 7 kali negatif 7, positif 49. Kemudian ini negatif 4 kali 1, negatif 4. Kali negatif, negatif kali negatif, positif. Ini. Oke. 7 akar 49 ditambah 32, 81 per 2. Nah, nanti yang satunya, nah kita hitung dulu ini berikutnya. 7 akar 81 9 per 2. Nanti yang satunya pakai tambah 9, yang satunya kurang 9. Kita ambil yang tambah dulu. X yang 1 berarti 7 tambah 9 bagi 2. X yang 2, 7 kurang 9 bagi 2. Ini 16 bagi 2 sama dengan 8. 7 kurangi 9, negatif 2 bagi 2, negatif 1. Jadi hasilnya 8 atau negatif 1. Sama ya dengan jawaban yang kemarin. Nah, sekarang kita ke contoh 3. Bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Misalkan A-nya 3. Ini 3x kuadrat tambah 20x kurang 7 sama dengan 0. Berarti ini A-nya 3, kemudian ini B-nya 20, kemudian ini C-nya negatif 7. Oke, kita pakai rumus ABC. X1 2 min B berarti negatif, B-nya 20. Terus akar B kuadrat berarti 20 kuadrat kurangi 4 kali 3 kali negatif 7 per 2A, berarti 2 kali A-nya 3. Sehingga ini min atau negatif 20 kuadrat, 20 kali 20, 400. Negatif, positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. 4 kali 3, 12 kali 7, 84. Per 2 kali 3, 6. Oh, ini tulisnya sama dengan, harus lurus dengan ini. Kemudian ke bawah saja. Negatif 20
akar 484 per 6. Negatif 20 akar 484 itu adalah 22 per 6. Kita cek apakah 22 ini benar. Kita cek sini ya. 22 kali 22 ini 4 jumlahnya 484. Nanti X1 nya pakai plus, X2 nya pakai yang kurang. X1 nya berarti ini negatif 20 pakai yang tambah. Ini saya ganti tambah. Oke. Kemudian X2 nya pakai yang kurang. Negatif 20 kurang ya 22 per 6. Jadi ini tambah kurang ini ya. Sehingga negatif 20 tambah 22 itu 2 per 6. Sedangkan negatif 20 dikurangi 22 itu negatif 42 per 6. Ini kalau disederhanakan masing-masing bagi 2 itu 1 per 3. Ini negatif 42 dibagi 6 adalah negatif 7. Jadi jawabannya X1 nya 1 per 3 atau X2 nya negatif 7. Nah anak-anak, masih ada satu soal lagi, yaitu soal keempat. Jika A-nya 6, bagaimana cara menggariskannya? Kita lihat yang berikut ini. Sama dengan jawaban yang kemarin. Oke, masih ada satu soal lagi, karena kemarin 4, sekarang kita menuju soal yang keempat. Jika A-nya 6, kita ke contoh 4. Contoh 4 itu jika A-nya 6, misalkan 6x kuadrat kurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Nah ini A-nya 6, B-nya negatif 7, C-nya 2. Kita rumusnya X1 2 min B, berarti min dalam kurung B-nya ini. Terus akar B kuadrat dikurangi 4, A-nya 6, C-nya 2 per 2A, berarti 2 kali 6. Negatif, positif. Negatif 7 pangkat 2 itu artinya negatif 7 kali negatif 7 positif. Kemudian negatif 4 kali 6 negatif 24 kali 2 negatif 48 per 2 kali 6 12. Jadi 7 akar 49 dikurangi 48 itu 1 per 12 sama dengan 7 akar 1 adalah 1, karena 1 kali 1 ya 1 per 12. Nanti X1 nya pakai positif tambah X2 nya dikurangi. X1 7 tambah 1 per 12, X2 nya 7 kurang 1 per 12. Jadi ini yang tambah, ini yang kurang. Sehingga ini 8 per 12, 7 kurang 1 6 per 12. Ini bisa disederhanakan anak-anak. Kalau yang atas kan kita bagi 4 ya. 8
Ini kita bagi 4. Kalau yang ini bagi 3 atau bagi 6 bisa, bagi 6, sehingga hasilnya 8 bagi 4 itu 2 per 12 bagi 4 3. Ini 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Jadi hasilnya 2 per 3 atau 1 per 2. Jadi itu anak-anak, cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, untuk kali ini materinya hanya sampai di sini. Saya sangat mohon kepada anak-anak ya, tolong setiap ada materi matematika dibuka, jangan hanya absensi saja ya. Semoga apa yang saya jelaskan kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti. Kalau ada soal kalian bisa mengerjakan dengan baik. Untuk itu pertemuan kali ini saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.